Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Saya di sini Yusuf Ardiansyah ingin membagikan sedikit penjelasan atau paparan tentang sistem informasi pemasaran untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Pak Agus. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan paparan yang sudah saya buat tentang SIP atau Sistem Informasi Pemasaran. Pengertian Sistem Informasi Pemasaran menurut para ahli, menurut Philip Kotler dan Kevin Landkettler 2009, sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Definisi Sistem Informasi Pemasaran atau SIP. Sistem Informasi Pemasaran adalah suatu rangkaian prosedur perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks kegiatan pemasaran suatu organisasi. SIP dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan mengoptimalkan upaya pemasaran mereka dengan menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap data yang diperlukan. Pentingnya SIP dalam lingkungan pemasaran modern. Sistem informasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan. Alasan mengapa SIP sangat relevan dengan pemasaran modern. Yang pertama, pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Lalu yang kedua, pemahaman pelanggan yang mendalam. Yang ketiga, optimasi strategi pemasaran. Yang keempat, integrasi dengan teknologi terkini. Yang kelima, pengukuran kinerja pemasaran. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dalam dunia pemasaran yang cepat berubah, informasi yang akurat dan cepat dapat membuat perbedaan. SIP memungkinkan perusahaan mengakses data pemasaran secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua ada pemahaman pelanggan yang mendalam. SIP membantu perusahaan memahami pelanggan mereka dengan lebih baik melalui analisis data pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk personalisasi kampanye pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan hubungan yang lebih kuat. Lalu yang ketiga ada optimasi strategi pemasaran. Jadi dengan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh SIP, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja kampanye pemasaran, mengidentifikasi tren pasar, dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka agar lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada integrasi dengan teknologi terkini. SIP memungkinkan integrasi dengan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau AI, analitika prediktif, dan big data. Ini memungkinkan perusahaan untuk menggali wawasan yang lebih dalam dan meramalkan tren pemasaran yang akan mendatang. Lalu yang kelima ada pengukuran kinerja pemasaran. SIP memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja kampanye pemasaran dengan lebih efektif. Ini termasuk melacak ROI atau Return on Investment, konversi, dan metrik kinerja pemasaran lainnya. Lalu, gambaran umum tentang komponen utama SIP. Yang pertama ada data, perangkat lunak, rekrut, orang, prosedur. Yang pertama ada data. Data merupakan fondasi dari SIP. Ini mencangkup informasi pemasaran seperti data pelanggan, data penjualan, data produk, dan informasi pasar. Data yang akurat, relevan, dan terkini menjadi kunci untuk analisis pemasaran yang efektif. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak pemasaran adalah aplikasi dan program komputer yang dirancang khusus untuk mengelola dan menganalisis data pemasaran.
Ini mencakup sistem manajemen kampanye, perangkat lunak analitika, dan aplikasi CRM atau Customer Relationship Management yang membantu dalam pelacakan dan interaksi dengan pelanggan. Lalu ada perangkat keras. Perangkat keras melibatkan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional SIP itu sendiri. Ini mencakup server, komputer, jaringan, dan penyimpanan data yang diperlukan untuk menyimpan dan mengelola volume besar data pemasaran. Lalu ada manusia. Human. Faktor manusia adalah elemen yang tidak dapat diabaikan dalam SIP. Tim pemasaran dan staf TI berkolaborasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pemasaran. Jadi, pelatihan karyawan untuk menggunakan perangkat lunak SIP ini dan memahami strategi pemasaran menjadi sangat penting. Lalu yang terakhir ada prosedur. Prosedur adalah aturan yang ditetapkan untuk mengelola penggunaan sistem dengan efisien. Ini mencakup standar operasional, kebijakan keamanan data, dan prosedur pengelolaan data. Prosedur ini membantu memastikan bahwa SIP digunakan secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, integrasi harmonis dari kelima komponen ini memungkinkan SIP untuk berfungsi sebagai alat yang kuat dalam mendukung kegiatan pemasaran. Data yang dikumpulkan dan dikelola oleh SIP dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus, dioperasikan pada perangkat keras yang tepat, dan melibatkan kontribusi manusia dan interpretasi dan tindakan. Prosedur yang baik memastikan bahwa SIP dijalankan dengan efisien dan keamanan yang diperlukan untuk dijaga. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan yang biasa kita kenal dengan 9P. Yang pertama ada produk. Ini adalah barang atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis Anda yang seperti mencakup fitur, kualitas, dan merek. Lalu ada price, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk produk atau layanan Anda. Strategi bisa bermacam-macam seperti penetapan harga bersaing, harga ditambah, atau penetapan harga berdasarkan nilai. Lalu yang ketiga ada place, tempat. Ini berkaitan dengan saluran distribusi dan lokasi di mana pelanggan dapat membeli produk atau layanan Anda. Ini melibatkan keputusan tentang di mana menjual, bagaimana mengirim, dan menyimpan produk. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Kegiatan dan strategi yang digunakan untuk pelanggan sadar akan produk Anda dan meyakinkan mereka untuk membelinya. Ini melibatkan iklan, hubungan masyarakat, media sosial, dan upaya promosi yang lain. Lalu yang kelima ada proses. Metode dan proses yang terlibat dalam memberikan layanan atau memproduksi produk ini mencakup segala hal, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dan dukungan pelanggan. Lalu yang keenam ada people, personal yang terlibat dalam memberikan produk atau layanan. Ini melibatkan karyawan, perwakilan layanan pelanggan, dan siapapun yang berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ada physical evidence, elemen yang dapat dirasakan dan membantu pelanggan mengevaluasi sebuah layanan. Sebagai contoh, dalam restoran, yaitu seperti kebersihannya, suasananya, dan penyajian makanannya. Semuanya merupakan bagian dari bukti fisik. Lalu ada payment, metode dan syarat bagaimana pelanggan akan membayar produk atau layanan Anda. Ini mencakup seperti kartu kredit, pembayaran online, pembayaran tunai, pada saat pengiriman, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada packaging. Cara produk Anda disajikan dan dikemas. Ini tidak hanya tentang melindungi produk, tetapi juga tentang menyampaikan merek dan menciptakan kesan positif kepada pelanggan. Lalu komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Lalu yang kedua ada komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya.
Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit pastinya. Lalu yang ketiga ada komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lainnya. Lalu yang keempat ada komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem produk. Menyediakan informasi tentang produk perusahaan, subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan, perusahaan, dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Lalu ada macam-macam konsep pemasaran. Dalam pemasaran terdapat 7 konsep. Salah nulis, 7 konsep, maaf. Yang merupakan dasar pelaksanakan kegiatan pemasaran suatu organisasi, yaitu ada konsep produksi. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Lalu yang kedua ada konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Lalu yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Lalu yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing, dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Lalu yang keenam ada konsep pemasaran global. Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksklusif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Lalu yang ketujuh ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Atau segmentasi pasar bisa diberikan. Segmentasi pasar adalah proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisa perbedaan antara pembeli di pasar. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan tentang SAP. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan. SAP adalah komponen kunci dari manajemen kualitas. SAP memungkinkan perusahaan bukan hanya menentukan produk dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga menetapkan kualitas pada tingkat yang tepat. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan kegiatan pemasaran mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi. SAP membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja pemasaran secara keseluruhan. Penggunaan SAP melibatkan beberapa poin kunci. Yang pertama ada pengelolaan data. SAP membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pemasaran. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi yang relevan dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu ada
Optimalisasi kampanye pemasaran. Dengan SAP, perusahaan dapat merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Ini termasuk pemilihan target pasar yang tepat, penyesuaian pesan, dan pengelolaan saluran pemasaran. Lalu ada interaksi pelanggan yang lebih baik. SAP memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih baik preferensi dan perilaku pelanggan melalui analisis data. Hal ini digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan meningkatkan retensi. Lalu ada pemantauan kinerja pemasaran. Dengan SAP, perusahaan dapat memantau dan mengevaluasi kinerja kampanye pemasaran secara real time. Ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan persaingan. Lalu ada integrasi proses bisnis. SAP membantu mengintegrasikan proses pemasaran dengan bagian-bagian lain dalam organisasi, seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Hal ini menciptakan sinergi antar departemen untuk pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada analisis ROI atau Return of Investment. Dapat lebih mudah mengevaluasi efektif kampanye pemasaran dan mengukur tingkat pengambilan investasi. Ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan hasil yang diperoleh. SAP adalah alat berharga dalam era pemasaran modern, membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Sekian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.